Halo, ketemu lagi sama saya Endri. Kita akan ngebahas tentang kenapa Soundcraft tuh harusnya lebih unggul daripada brand lain yang setipenya atau sekelasnya. Karena di sini yang paling banget gue concernin adalah Harman itu kan brandnya banyak. Jadi dia dalam satu mixer tuh udah kompleks. Jadi ada DBX, ada Lexicon, ada macam-macam, ada brand-brand lainnya yang ada dalam sini. Dan preamp-nya juga bisa dibilang masih buatan Soundcraft, atau kita tahu bahwa generasi yang dulu yang paling didewai di dunia recording itu adalah Studer, mixer analognya dengan preamp terbaik. Sampai sekarang mixernya masih tetap kualitas paling mantap, paling teratas lah untuk di dunia broadcast dan live performance tentunya. Studer itu sekarang sudah dipakai di dalam Soundcraft sampai manapun, jadi kita udah nggak bisa mengkompromi lagi bahwa sebuah Soundcraft UI untuk menghasilkan suara terbaik dia sudah mengkomposisikan bahwa ada Lexicon, DBX, Digitech, dan banyak lagi brand Harman. Kadang-kadang ada juga yang brandnya beda dengan model-modelan sama kayak gini, dia hanya mengunggulkan pertama gain, wah dari pabrikan ini gitu. Tapi kita nggak pernah mikirin kualitas dari after kita mixingnya itu. Kadang-kadang ada kayak contoh yang masih sekecil gini juga, ada mirip gue pernah punya. Itu dia oke untuk masalah durability, kalau harga emang lebih mahal. Tapi untuk masalah tentang kualitas, karena gue percayakan ke Soundcraft karena pemakaiannya juga lebih mudah dan tanpa harus mendownload aplikasi, gue kayak ini tuh salah satu brand yang atau tipe yang paling udah no excuse lah untuk masalah tentang mixer. Dan juga kayak contoh, ada yang bilang bisa menggunakan koneksi yang dia di grup brandnya dia tuh apa ya, bisa dikoneksi dengan mixer lain gitu. Itu hanya sebuah kelebihan. Nah, kalau si Soundcraft ini dia hanya stand alone untuk mixing konsol aja, nggak perlu bisa dikonekin ke konsol besar atau apa. Dia emang concernnya hanya untuk plug and play, untuk medium class, untuk small room, untuk live performance yang ya buat di cafe. Ya ini emang Soundcraft itu peruntukannya untuk itu. Gue sebagai yang praktisi audio, gue nggak bilang gue engineer kayak yang pernah ngomongin kayak gini juga, tapi brand lain. Tapi menurut gue ini salah satu barang yang kenapa gue mau bahas ini tuh karena enak banget pemakaiannya. Gue nggak ribet-ribet nih. Kayak sekarang gue lagi pakai layar untuk UI24 nih. Layar ini langsung gue colok dari HDMI dari si UI24 ini, dan gue juga pakai laptop. Kalau misalnya temen-temennya nih, gue pakai laptop sama isinya UI24 juga. Jadi ibaratnya gue bisa kayak ini, teman gue misalnya pakai touchscreen, dia ngurusin FOH, gue laptop gue buat player gue ngurusin auxiliary buat player band gitu, semuanya pada monitoran. Ini nggak ada yang mengganggu. Gue kayak sekarang lagi buka auxiliary, nggak mengganggu. Terus penggunaan aplikasi buat iPad aja atau misalnya device lain bisa sampai 10 device. Jadi kalau misalnya ada contoh pemain band 6 orang, soundman 2 orang, satu buat ngatur monitor, satu buat ngatur FOH, playernya juga bisa dikasih sendiri tuh, pakein handphonenya, dia bisa ngatur channelnya dia masing-masing tanpa harus kita ribetin misalnya ini gue kurang, nggak perlu. Ini udah komplit banget tanpa harus kayak gue mau kontrol tapi gue nggak punya aplikasinya. Ya lah, tinggal pakai, semuanya udah web base, udah pakai HTML base, udah nggak bisa lagi pertanyaan apa lagi kalau masalah tentang UI ini. Kalau yang brand lain gue nggak mau ikutan karena gue nggak pakai juga. Jadi untuk masalah
Durability. Oh, satu lagi. Bahannya metal. Kalau yang sono kan bahannya plastik, Pak. Sebagian plastik maksudnya. Ini bahan all metal, durability juga oke. Semua koneksinya dari samping, nggak dari depan semua. Jadi nggak mengganggu input output yang ada di sini. Rapih, bersih, kayak clean aja gitu. Kipas apa semua tertata rapi, nggak perlu apa ya? Nggak perlu dimacem-macemin kayak ini bisa. Karena gue juga pas beli ini langsung gue taruh rak udah aman pokoknya. Nah untuk masalah komparasi paling gue bahas ya, belilah barang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kayak lo mau beli mixer harus ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Kayak udah nggak perlu juga kali ya, karena udah lengkap banget. Ini gue akan tunjukin satu hal. Apa sih perbedaannya dari yang ada di pasaran yang sekelasnya dia. Ini gue akan ngebahas apa aja sih yang terdapat di dalam UI 24R. Karena barang seperti ini kayaknya yang untuk standalone langsung tanpa harus menggunakan device PC atau tablet tuh masih yang udah built-in ya, ibaratnya tuh masih jarang banget. Jadi untuk harga masih relatif terjangkau untuk mixer digital 20 channel. Apa aja sih isinya? Apa aja sih kelebihannya? Gua akan coba ngebahas ini pakai multitrack dan kita coba oprek-oprek isi-isi dalamnya si UI24 nih. Pertama, satu-satunya 20 channel. Gue bisa multitrack. Itu pilihannya banyak banget. Gue bisa multitrack pakai USB, langsung ke capture ke aplikasi atau DAW gue, atau gue bisa record multitrack. Gue pakai USB, gue colok, gue dapat hasil dari di dalam USB itu isinya tuh channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, channel 5 sampai 20. Kalau tinggal pilih tuh mau yang mana. Misalnya laptop gue error atau gimana. Nah, ini kenapa gue bilang spesial. Banyak banget konfigurasi di dalam sini. Yang benar-benar menurut gua nggak ada kayaknya di konsol. Nih bilangnya konsol apa ya? Ya mixer rack lah, mixer digital rack yang lain. Kecuali ya ada brand lain yang harus pakai ini terus baru ada stage box ya. Nah, itu nggak ringkes lah. Nah, ini gua coba bahas nih kayak di UI ini. Dari channel 1 nih gua cepet aja. Kalau di dalam UI 24 itu konfigurasi untuk multitrack itu gampang banget. Jadi ada 2 pilihan. Ini pertama USB-A. USB-A itu yang tadi dibilang kayak lo mau record multitrack tapi pakai USB. Itu USB-A, lo tinggal patching aja. Terus ada lo bisa pakai DAW 32 channel. Ini untuk playback atau untuk recording. Itu jadi semua yang ada di dalam UI ini udah kayak customable, atau misalnya lu udah bisa macem-macemin lah. Contoh kayak misalnya musiknya playback multitrack, nyanyinya lip sync gitu. Jadi diiringin dengan musik, lu bisa mix lagi di dalam sini maupun orangnya tetap nyanyi gitu. Ini gue pakai PC touchscreen. Ini konfigurasi gue sekarang nih, ini PC, ini layar nih connect langsung ke sini pakai USB touchscreen. Ini gue pakai WiFi built-in yang udah 2 biji. Nah ini gampang kalau misalnya kayak sekarang nih, gue pakai Pro Tools. Gue stop dulu. Contoh misalnya gue mau record gitu kan. Sayangnya gue sorry banget, gue nggak bawa mikrofon. Ini di channel ini, setiap channel kalau lo konfigurasi di edit nih ada namanya edit. Nah ini channel input masuk, lo bisa lihat channel input dari
input, line, effects, sub, aux. Ini lu bisa lihat di meter sini, ini global. Ini ada edit, nih kayak yang gue bilang lu mau ngedit equalizer, ini EQ-nya ada 4 di luar dari HPF sama LPF. Jadi sebenarnya kayak dibilang parametriknya itu ada 5, nggak bisa lah dibilang 4 ya. Terus ada lu bisa setting Q-nya, Q factor, ada frekuensinya. Terus bisa lu reset, bisa lu easy EQ, misalnya nih easy EQ ini cuman bass, mid, treble bisa. Nih yang ngerti bahasa gini daerah-daerah rumah gua nih, Jakarta Timur. Ini ada EQ. Terus lu bisa ada RTA-nya nih. Contoh kalau misalnya gue playback ya lagi pakai Auto sih. Ini EQ-nya kayak ada, nih ada RTA-nya. Terus RTA bisa di hold. Wah, ini kelebihan nih, lu bisa mixing ulang lagi. Ini menurut gue satu poin-poin kelebihannya dari si UI 24R. Dan lo lihat dari semua keluarga UI, lo akan lihat ada logo-logo brandnya si Harman tuh yang ada di setiap komponen-komponen kayak EQ, kayak gate, DBX, kompresor, FX Sense, ada lexicon. Wah gila, kaya banget ya. Nih terus kayak gate, DBX. Ini kayak EQ, kompresor dan gate, lu tuh bisa bikin preset. Teman-teman ini bisa bikin preset semua. Lu bisa bikin di user. Contoh misalnya lu save, misalnya namanya kick lah, kick bass, kick drum. Aduh, sorry ya, maaf laptopnya. Nah, kick drum, oke. Set oke, akan ke save. Kalau misalnya tiba-tiba lu reset, lu mau panggil lagi, lu tinggal klik, lu load, udah canggih lah. Gate, kompresor, sama gate kompresor bisa lo bikin presetnya semua. Ada FXN. Oh iya, ini salah satu hal yang bikin gue menarik tadi gue coba. Di channel 1 dan 2, kalau lihat di logo di sini nih. Di channel 1 dan 2 di setiap UI itu ada logo Digitech namanya. Digitech tuh bukan yang dulu Digitech Moy, bukan. Ini Digitech brandnya Harman juga untuk efek gitar. Dia legend banget. Efek gitarnya si Digitech ini. Dulu dia ada yang pakai iPad kayak gitu-gitu, ada stompbox-stompboxnya juga. Sekarang diaplikasiin ke dalam jadi pluginsnya si UI 24R ini. Apa sih dalamnya tuh kayak gimana? Lu bisa jadi ada logonya Digitech. Terus di sini tuh ada kayak ampli simulator. Lu kayak bisa pilih ampli simulatornya lu mau pakai apa. Gila, lu berasa pakai susah saat. Lu bisa direct, bisa pakai Carvin Legacy, Fender, Gibson, Hiwatt. Ini kalau yang suka high gain, Lenny Supergroup, Marshall GCM 2800, 900. Ada Plexi, Mesa, 2 rectifier, gila. Ada PV Saiso atau 5150, Randall, Soldano, Orange, Fox, Digitech tentunya, banyak banget Digitech. Ini salah satu kesukaan gue nih, Digitech Pintuk. Ada Tweet Fate, ada akustik jumbo dan segala macam. Nih kalau lu teman-teman musisi yang nggak mau ribet nih, udah ibaratnya audio lu, gitar lu nggak jengjet gitu bunyinya. Ya udah ada ampli simulatornya, lu kayak bisa masukin lagi ke effects. Ada 4 effects di dalamnya yang udah built-in di dalam si UI ini. Ada reverb, ada delay, ada room, ada lu bisa setting HPF juga atau high pass filter, ada notch, frekuensinya, kompresor atau gate. Ini salah satu keunggulan dari si UI. Nah, masih banyak lagi sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya kita ngulik lagi di dalam UI itu
kalau setiap engineer pasti membutuhkan banyak banget grup, subgroup, auxiliary, sampai voice control automation ada 6. Jadi lu bisa grouping gitu, drum apa segala macam, kayak lo nge-mixing tuh kayak nyaman, proper gitu loh. Jadi udah disediain banget, dan semuanya kalau lu pakai laptop atau pakai touchscreen tuh kayak tinggal ngapain mau. Nah, ini kebetulan PC layar touchscreen-nya yang multi touch bisa 10 jari, jadi lo mau mixing sekian jari tuh kayak enak gitu. Kalau lo mau edit, mau lo tambahin ampli kayak tadi, terus bisa lo ganti kabinetnya mau jadi apa, nih pilihannya banyak, bisa sembari lo coba-coba untuk gimana sih yang dapat karakter musik gua gitu. Nah, kira-kira itu yang bisa gue kasih ke teman-teman. Masih banyak lagi sebenarnya. Nanti mungkin di video-video selanjutnya kita akan bahas lagi, kupas lagi lebih dalam lagi tentang UI 24R. Jangan lupa subscribe videonya, channel YouTube-nya IMS, dan selalu nantikan terus video lainnya dari IMS. Banyak dari teman-teman nanti dari artis-artisnya IMS akan ada dalam YouTube. Saya termasuk artis juga katanya. Ya, terima kasih. Selalu kulik terus video-video yang ada dalam IMS. Jangan lupa di like videonya. Terima kasih.